warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 9, yakni menyikapi perbedaan dalam Islam. Oke, langsung saja simak videonya sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab 9 yang berjudul menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam. Yang pertama ada pengertian madhab. Madhab sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat pergi, rujukan, ataupun sandaran dalam mengamalkan ibadah. Pada intinya, madhab ini adalah pokok pikiran dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah ataupun mengisbatkan hukum Islam sendiri. Lalu pada bagian B ada syarat dan fungsi madhab ijtihad itu sendiri. Di sini fungsi ijtihad itu sebagai sandaran ataupun rujukan dan referensi. Karena dapat dalam madhab ini dibuat ataupun disusun oleh para ahli dalam bidangnya, yang selanjutnya disebut dengan mujtahid. Selain itu, seorang mujtahid ini adalah orang yang menggunakan segala kesanggupan rohaniah untuk mengeluarkan hukum syara', lalu menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad ini dinamakan mujtahid, dan persoalan yang dipertimbangkannya disebut mujtahad fiqh. Ijtihad ini sangat diperlukan karena ia dapat menopang risalah Islam yang abadi. Lalu pada bagian C terdapat sebab-sebab timbulnya berbagai madhab. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab lahirnya berbagai madhab seperti berikut. Yang pertama, adanya ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang lebih dari satu arti, makna yang multitafsir, interpretable, makna yang tidak tegas, makna yang global. Nah, menghadapi ayat-ayat ini, para mujtahid menafsirkannya dengan cara-cara yang berbeda. Misal nih, pada kata lamastum, pada ayat au lamastum Al-Nisa, Quran surat Al-Maidah. Di sini mengandung arti hakiki, yakni bersentuh kulit, dan mengandung arti majasi. Nah, yakni melakukan hubungan suami istri. Perbedaan makna terhadap ayat ini menimbulkan penetapan hukum yang berbeda-beda. Bagi ulama mazhab Syafi'i, mengartikan lamastum bersentuh kulit dengan perempuan yang bukan muhrim, maka di sini menjadi batal wudunya. Adapun bagi mazhab Abu Hanifah yang mengartikan lamastum bersetubuh, maka kalau bersentuh kulit tidak batal wudunya. Lalu yang kedua adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang derajatnya bukan hadis mutawatir, melainkan hadis ahad. Ulama yang satu menganggap hadis ini derajatnya sahih, sedangkan ulama yang satu lagi menilai bahwa hadis ahad ini derajatnya dhaif. Lalu yang ketiga adanya perbedaan kondisi geografis dan lingkungan sosial. Para ulama mujtahid bertempat tinggal di wilayah yang keadaan geografisnya dan lingkungannya pun berbeda-beda antara satu dan lainnya. Seperti contoh Abu Hanifah. Nah, beliau ini tinggal di Kufah yang saat itu sudah merupakan kota besar yang sudah maju tentunya dan kosmopolitan. Nah, di sini keadaan masyarakatnya sudah lebih terdidik, juga lebih maju, dan permasalahan yang timbul sangat kompleks dan beragam. Sedangkan para pakar hadis di daerah tersebut sangat terbatas. Sementara itu, Malik banyak tinggal di Madinah yang saat ini keadaan masyarakatnya belum semaju masyarakat di Kufah, dan jumlah pakar hadisnya melebihi kebutuhan karena di Madinah ini adalah kota Nabi dan juga berarti gudang hadis. Yang keempat, adanya tingkat kecerdasan, wawasan, dan kejeniusan seorang mujtahid. Karena tingkat kecerdasan, wawasan, dan kejeniusan sahabat juga berbeda-beda, maka hasil ijtihadnya pun juga berbeda-beda. Di sini ada Umar Ibnu Khattab,
yang dikenal sebagai sahabat yang jenius, berani menggunakan akal dan pikiran. Lalu yang kelima ada pertentangan politik. Di sini sejarah mencatat bahwa antara Khulafaur Rasyidin yang keempat, yakni pada zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran antara Muawiyah bin Ali bin Abi Sufyan di Siffin. Karenanya di sini memperebutkan kekuasaan. Dalam pertempuran ini diselesaikan dengan cara tahkim ataupun dengan cara arbitrase. Di sini dalam pertempuran ini penyelesaian pertempuran dengan cara tahkim dinilai oleh suatu kelompok ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kelompok yang selanjutnya dinamakan kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini kaum yang menuduh Ali dan Muawiyah serta orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagai kafir. Sementara oleh kelompok lain yang selanjutnya disebut kaum Murji'ah mengatakan bahwa Ali ini beriman. Adapun soal dari dosa yang bersangkutan serah kepada kebijaksanaan Tuhan di akhirat. Pada zaman Khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya sudah terdapat aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah dan lain-lain. Ternyata paham teologi yang dianut para imam mujtahid ini berpengaruh terhadap corak hasil ijtihad mereka. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda hasilnya dengan ijtihad para mujtahid di kalangan Syiah, seperti tata cara berwudu, sholat, berdoa, khutbah dari kalangan Sunni. Lalu yang ketujuh ada perbedaan bidang keahlian. Kalangan para mujtahid ini di samping menguasai ilmu agama secara umum, mereka juga memiliki bidang keahlian tertentu. Di antaranya ada ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, ahli kalam dan seterusnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perbedaan pendapat bukan lahir dari dalam ruangan yang hampa, melainkan lahir karena adanya faktor yang memengaruhinya. Lalu pada bagian D ini ada sikap menghargai madhab. Sikap kedewasaan dalam beragama tersebut merupakan sikap menghargai madhab. Di sini ada beberapa sikap kedewasaan dalam beragama. Tentunya dalam memandang madhab itu sendiri. Pertama, memandang bahwa berbagai pendapat yang terdapat dalam madhab tersebut sebagai hasil ijtihad yang mengandung kebenaran dan kesalahan. Dengan pandangan ini, maka antara satu madhab dengan madhab yang lain tidak dapat mengklaim sebagai yang paling benar dan yang lainnya salah. Yang berhak menentukan madhab yang benar atau salah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Lalu yang kedua, memandang bahwa semua pendapat dalam madhab tersebut tidak keluar dari Islam, atau tidak ada satupun pendapat madhab tersebut yang dapat dikatakan kafir. Misalnya, tidak ada satupun madhab yang berpendapat bahwa Tuhan tidak ada, Muhammad SAW bukan sebagai Nabi dan Rasulullah, Al-Quran bukan kalam Allah dan sebagainya. Mereka semua percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Muhammad SAW sebagai Rasul, dan Al-Quran sebagai kalam Allah. Di sini yang mereka perdebatkan itu terkadang diterima oleh satu madhab dan juga ditolak oleh madhab lain. Dan hal ini bersifat cabang ataupun furoiyah yang tidak membawa keluar dari Islam. Lalu yang ketiga ada memandang bahwa perbedaan dalam hal tersebut bersifat furoiyah yang tidak boleh menghalang-halangi seseorang untuk saling berbuat baik, tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain. Lalu yang keempat, bersikap saling menghormati, menghargai dan memuliakan masing-masing madhab untuk meyakini dan menghayati lalu mengamalkannya dengan paham madhab itu sendiri. Lalu yang kelima, membangun dialog dan kerjasama antara para penganut madhab tersebut, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup diri. Lalu yang keenam ini ada bahwa
Perbedaan madhab merupakan sebuah realitas dan keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena sebab-sebab yang berada di luar kemampuan manusia, melainkan sebagai sesuatu yang alami. Lalu yang terakhir, memandang bahwa adanya madhab yang beragam itu merupakan sebuah kekayaan intelektual dan kultural yang sangat berharga. Dengan adanya berbagai kebutuhan tersebut, maka kita dapat menentukan pilihannya yang sesuai dengan dirinya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada bab terakhir ini ataupun bab 9 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.